Dapatkah Anda mendengarkan getaran suara Abraham, kepiluan hati Abraham ketika dia menjawab anaknya, nanti Tuhan sediakan. Sementara hatinya berkata, engkaulah anakku, menjadi domba korban itu. Shalom saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kehidupan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pimpinan, pertolongan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Setelah kami melewati berbulan-bulan masa COVID, dan kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Meski ada banyak tantangan, kesulitan, halangan yang kami hadapi, namun kami bisa melewatinya, itu bukti Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa berkatilah pikiran kami terarah buat firman-Mu, buka hati kami biar dapat menampung, menerima firman-Mu, jamah roh kami agar kami peka akan kehendak-Mu dari firman-Mu. Kami berdoa berkati firman-Mu yang luar biasa, dan tidak ada firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Terjadilah buat hidup kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Bapak ibu saudara, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya Allah yang menyediakan. Judulnya Allah yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 8 dikatakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14 mengatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Untuk memahami hal ini, saya mau ajak saudara untuk meneliti, mempelajari secara konteks mengenai kata Allah menyediakan seperti yang diungkapkan Abraham kepada anaknya Ishak. Bapak Ibu, latar belakang kisah ini adalah Tuhan telah memberkati Abraham berlimpah-limpah secara materi, namun masih tersimpan satu hal yang paling dirindukannya lebih daripada harta, yaitu kelahiran seorang anak. Beda dengan orang zaman sekarang lebih merindukan harta daripada anaknya. Ada orang tua yang menggugat anaknya demi harta, bahkan ada juga orang tua yang menghukum anaknya karena harta. Setelah penantian 25 tahun, Alkitab katakan dalam kondisi tubuh yang renta, di mana Sarah juga telah mati haid, Tuhan memberi kehidupan pada rahim Sarah yang menurut ilmu kedokteran pada masa kini tidak mungkin bisa mengandung seorang bayi. Allah sang pemberi kehidupan, Allah sang pemberi kehidupan, itu melakukan perkara yang ajaib meskipun tidak masuk bagi akal manusia, Bapak Ibu. Allah sang pemberi kerinduan, meski dalam penantian panjang, apa yang dinantikan Abraham masih diperhitungkan, diperhatikan, dan diberikan oleh Tuhan. Saya bertanya pada saat ini, apa yang menjadi penantian panjang dalam hidupmu? Ingatlah, Allah saudara, Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan penantian itu. Jangan menyerah. Abraham tidak menyerah, dia tetap menanti, menunggu akan jawaban Tuhan dalam kehidupannya akan seorang anak. Allah itu pemberi atas penantian yang ditunggu, Allah itu pemberi atas kehidupan yang sepertinya mustahil bagi manusia. Ketika Isa lahir, bisa dibayangkan betapa bahagia hati Abraham. Ya. Kebahagiaan akan kelahiran Ishak mengalahkan kebahagiaan Abraham akan harta benda yang dimiliki Abraham dalam jumlah besar. Di sini kita melihat dan bisa bayangkan betapa Abraham itu luar biasa exciting, Bapak Ibu, ketika lahir Ishak dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Bapak Ibu yang kekasih, ketahuilah pelajaran dari yang saya dapatkan dalam kitab ini. Ketika Abraham punya harta banyak, itu adalah campur tangan pemberian Tuhan. Dan ketika Abraham punya anak, itu juga campur tangan dan pemberian anugerah Tuhan. Bisakah kita amini bahwa harta kekayaan, materi, apa saja bentuknya, baik rumah, mobil, deposito, saham, toko, pabrik,
Segala pekerjaan yang bernilai, harta yang bernilai yang ada pada dirimu adalah anugerah pemberian Tuhan. Bisakah kita amini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita upayakan berhasil? Bisakah kita amini keluarga, rumah tangga, anak cucu kita adalah anugerah Tuhan? Bisakah? Dewasa ini ada banyak orang yang mulai berpikir tidak lagi dalam sudut pandang Alkitab. Satu kali saya ada di sebuah kafe di Kelapa Gading, sedang minum dan makan roti dengan istri saya. Di pojok kafe itu ada 3 orang anak muda. Lalu mereka bincang-bincang mengenai pemberian ke gereja. Ya, yang satu katakan, yang pria katakan, gua rasa nggak perlu lo kita kasih duit ke gereja katanya. Yang satu katakan, gua juga setuju, ngapain kita kasih duit ke gereja? Untuk apa duit ke gereja? Apalagi kalau gerejanya udah gede, udah besar, udah maju, untuk apa itu? Ya, kadang-kadang kita lihat katanya kalau kita kasih pun malah memperkaya pendeta di gereja itu, ganti mobil, ya ganti baju, ganti pakaian, ganti perhiasan, pakai uang kita pasti katanya. Dan mereka berbincang-bincang, tapi saya senang Bapak Ibu, ada seorang wanita dari mereka yang mengatakan, yang bilang demikian, saya nggak setuju dengan teman-teman katanya. Wah, saya agak kaget, ada wanita muda yang coba konfrontasi dengan 2 temannya laki-laki, kata dia nggak setuju. Dia bilang, menurut gua sih nggak apa-apa kita kasih ke gereja, karena gua tahu yang kita punya sekarang ini, itu pun gua tahu dari Tuhan katanya. Kalau papa kita punya bisnis, usaha, pasti Tuhan yang kasih. Kalau kita bisa kuliah, Tuhan kasih. Kalau kita bisa hidup senang saat ini, gua yakin ada campur tangan Tuhan. Jadi bagi gua nggak ada masalah kita bawa ke rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Itu bentuk ucapan terima kasih kita. Bapak Ibu dewasa ini banyak orang berpikir apa yang dikerjakan diupayakannya adalah hasil keringatnya. Dan kalau dia sudah kerjakan dengan hasil keringat, dia berpikir itu adalah hak miliknya permanen 100%. Saya mau katakan memang ada kontribusi kita dalam pekerjaan, dalam usaha. Namun ingatlah itu tidak kontribusi kita 100%. Ada campur tangan Tuhan. Kalau engkau sehat kuat, kalau engkau pintar, engkau brilian menolak segala sesuatu, kepintaran, kebijaksanaan yang ada padamu itu dari Tuhan. Ketika kau melakukan bisnis dan kau kerjakan dengan tanganmu, dengan peluh, dengan jerih payah dan berhasil meningkat, maju, berkembang, juga kontribusi Tuhan. Ketika engkau menjual, ketika engkau mempromosikan, ketika engkau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, yakin percayalah Tuhan yang buka pintu, baik pintu gerbang usaha, baik pintu gerbang hati orang, sehingga apa yang kau kerjakan itu berhasil. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Abraham menyadari itu. Namun ingatlah, sekalipun Abraham punya harta, dia tidak begitu terpaku dengan hartanya. Sehingga apa? Dia berbagi kepada orang. Yang saya pelajari, Abraham itu punya hamba, punya pembantu 300 Bapak Ibu. 300. Kalau istrinya 1, 600. Kalau anaknya 1, itu udah berapa saudara? 2.700 ya. 1.800, 2.700. Dan dikasih makan itu orang Bapak Ibu. Dikasih makan pagi, siang, sore, bertahun-tahun. Abraham tidak pernah makan sendiri, dia berbagi kepada orang-orang yang lebih rendah daripada dia, karena dia tahu itu dari Tuhan. Dan bukan bertambah kurang yang ada pada dia, Alkitab katakan semakin diberkati dia oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memiliki berkat dan engkau berbagi kepada orang yang di bawah, bukan semakin berkurang yang ada padamu, Alkitab katakan Tuhan malah berlipat kali ganda. Tuhan bisa bikin tambah banyak. Karena apa? Engkau sadar itu bukan milikmu 100%. Abraham menyadari itu. Namun ketika Tuhan berikan dia anak Bapak Ibu, wow, hatinya lebih terpikat kepada anaknya daripada kepada hartanya. Ketika Abraham memiliki Ishak, hatinya begitu bahagia, senang, bahkan terpikat melekat pada Ishak. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar, seberapa tinggi kelekatan hati Abraham kepada Ishak Bapak Ibu. Sampai satu hari Alkitab katakan Tuhan meminta Ishak dari Abraham untuk dipersembahkan. Dan Alkitab perkatakan Bapak Ibu, Abraham tidak banyak komplain, Abraham tidak banyak nawar. Beda waktu Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora. Abraham nawar, bilang Tuhan kalau ada 100 orang, masakah kau hukum? Tuhan maafkan saya kalau ada 95 orang. Tuhan maafkan kalau ada 90 orang. Kalau ada 80, kalau ada 70, kalau ada 50, kalau ada 40, kalau ada 3, bahkan sampai turun kalau ada 5 orang. Dia nawar Bapak Ibu agar Sodom dan Gomora jangan dihancurkan. Sementara dia
tidak punya investasi di Sodom dan Gomora, dia nggak punya properti di sana, dia nggak punya kekayaan, dia cuma punya saudara Lot di sana, saudara Lot, ponaannya. Tapi begitu dia mengetahui Sodom Gomora ingin dihancurkan, Tuhan dia negosiasi begitu alot. Namun ketika Tuhan minta anaknya, Alkitab katakan, dia nggak banyak ngomong, dia berdiam diri. Sekalipun dia berdiam diri, Bapak Ibu, saya percaya Abraham punya pergulatan batin. Bisakah saudara menyelami pergulatan batin Abraham, menyelami perasaan Abraham, menyelami jiwa Abraham ketika anaknya diminta? Ya, dia ada pada situasi di mana setelah menanti 25 tahun dan ketika kemungkinan umur Isa 12-15 tahun bersama dengan dia, lalu Tuhan minta kembali. Ya, baru separuh jalan dari penantian 25 tahun, Tuhan minta kembali. Gimana perasaannya? Mari saya ajak saudara untuk membayangkan perasaan Abraham dari sudut kepemilikan harta. Begini Bapak Ibu, kalau saudara di Jakarta atau Surabaya, Semarang, Kota Medan, kalau saudara beli apartemen, itu biasanya ada dua sifat apartemen dalam kepemilikan. Pertama, itu adalah hak guna bangunan. Yang kedua adalah hak milik. Ya, hak guna bangunan itu berarti saudara, apartemen itu menyewa lahan pemerintah 30 tahun, 40 tahun. Dan saudara beli di situ. Ya, kalau harganya naik pas tahun ke-5, ke-10, 2 kali lipat, saudara bisa jual, saudara untung. Ya, bayangkan, tapi hati saudara sudah siap mental 30 tahun nanti baru apartemen itu dirubuhkan, atau 40 tahun. Dan tiba-tiba sementara jalan 10 tahun, jalan 15 tahun, tiba-tiba pemerintah ambil alih rubuhkan itu, sementara belum selesai pada nilai buku, sampai 40 tahun dia jadi nol. Bagaimana perasaan saudara? Coba saudara beli kendaraan merek Eropa atau Jepang. Saya ambil Jepang lah ya. Mobil Jepang itu rata-rata 5 tahun umurnya Bapak Ibu Saudara. 5 tahun, setelah 5 tahun nilainya susut ke nol ya. Jadi kalau mobil saudara sudah 10 tahun sebenarnya sudah minus itu. Jadi kalau saudara pakai ya itu berkat Tuhan lah. Ya, susut dia menjadi nol. Dan garansinya 5 tahun itu eksis itu mobil. Namun ketika saudara pakai 2 tahun, 2 tahun setengah, mati total. Jengkel nggak saudara? Mau nuntut nggak bisa. Asuransi terbatas. Saya bisa bayangkan Abraham berdoa 25 tahun dan ketika anaknya lahir umur Isa 12-15 tahun, Tuhan minta separuh jalan. Waduh, bagaimana perasaan Abraham? Setelah berapa waktu akhirnya Abraham memutuskan untuk membawa Isa dipersembahkan meski dengan pergumulan. Sementara di jalan Isa bertanya kepada Abraham, "Bapak, tali sudah ada, kayu sudah ada, bahan bakar sudah ada, dombanya mana?" Lalu Abraham menjawab, "Nanti Tuhan sediakan anakku." Dapatkah Anda mendengarkan getaran suara Abraham? Kepiluan hati Abraham ketika dia menjawab anaknya, "Nanti Tuhan sediakan." Sementara hatinya berkata, "Engkaulah anakku menjadi domba korban itu. Engkaulah anakku yang akan dikorbankan." Bagaimana perasaan Abraham? Saya rasa Bapak Ibu, sepanjang perjalanan Abraham menjelajahi tanah Kanaan, berpuluh-puluh tahun dari Ur Kasdim sampai di Kanaan, perjalanan Abraham dari kemah menuju salah satu bukit di tanah Moria adalah jalan tersulit yang pernah ia jalani. Adalah jalan terberat yang bisa dilangkahi kakinya. Karena apa? Dia harus korbankan anaknya. Bagaimana pikiran Abraham tentang Allah? Apakah setelah Allah memberikan anaknya lalu Tuhan meminta? Apakah Abraham berpikir ini sepertinya Tuhan gak konsisten sama janjinya? Memberi tapi mengambil. Seperti seorang bapak beri mercy lalu ambil kembali mercy itu dari anaknya. Dan setiba di puncak Alkitab katakan Abraham mengikat tangan Ishak. Dan ketika itu sadarlah Ishak dia akan dikorbankan. Lalu mengangkat Ishak, menaruhnya di kayu yang sudah dibangun jadi mezbah. Dan diambil belati dan siap-siap dia menghujamkan ke leher Abraham. Dan ketika tangan Abraham teracung, maka malaikat Tuhan teriak, "Tahan Abraham, tahan. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu engkau mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi anakmu. Aku sudah sediakan domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Ambil dan sembelihlah menjadi korban." Bapak Ibu, lalu Abraham menurunkan Ishak dan mengambil domba yang tersangkut tanduknya di belukar daerah perbukitan situ, lalu mengorbankannya
kepada Allah. Dan Abraham mengatakan, di tempat ini Allah menyediakan. Di tempat ini Allah menyediakan. Mari saya ajak saudara menganalisa kisah ini. Ya Bapak Ibu ya. Saya seorang guru, jadi kadang-kadang saya baca Alkitab suka analisa Bapak Ibu ya. Mari saya ajak saudara menganalisa kisah ini. Pertama, yang menuliskan kisah ini adalah Musa. Itu yang pertama yang perlu saudara pahami. Yang menuliskan kisah ini adalah Musa. Dari mana Musa tahu cerita ini? Cerita ini adalah cerita turun-temurun bangsa Israel, bangsa Yahudi. Apa yang Musa sorot dari kisah ini adalah kisah iman dan ketaatan nenek moyangnya bernama Abraham kepada Tuhan. Dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi nenek moyangnya. Jadi orang Yahudi adalah bangsa yang memelihara kisah-kisah ketaatan iman leluhurnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang melestarikan kisah-kisah iman, ketaatan, dan perbuatan ajaib Tuhan bagi leluhurnya. Kisah ini kurang lebih berumur 4.500 sampai 5.000 tahun sampai hari ini saudara baca. Ini kisah ribuan tahun Bapak Ibu. Tapi masih saudara baca, masih saya baca. Berkat pemeliharaan orang Yahudi akan kisah-kisah luhur mereka yang taat akan permintaan Tuhan. Punya hati luhur iman yang besar. Bagi Bapak Ibu semua yang kekasih, coba pikirkan apa kisah-kisah yang akan diceritakan ulang dan diwarisi oleh keturunan saudara kelak. Coba pikirkan baik-baik. Dari semua kisah cerita yang engkau alami, kisah apa yang kau inginkan dilestarikan oleh anak cucumu ketika mereka membicarakan kau setelah tidak ada? Pikirkan baik-baik. Dan saya mau tantang saudara, daripada keberhasilan, daripada kekayaan, daripada kesuksesan, pastikanlah dan jadikanlah iman kerohanian, ketaatanmu pada Tuhan menjadi kisah yang akan diwariskan, dilestarikan, diceritakan oleh generasimu berpuluh-puluh tahun ke depan, beratus-ratus tahun ke depan, walaupun saudara tidak ada, walaupun saudara tidak ada. Dan saya percaya itu akan memberkati generasimu berikutnya. Satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu, dia telepon pakai nomor Australia Bapak Ibu. Wow, pakai nomor Australia. Dan saya lagi di mobil, dia katakan, ini Pak Gordon. Ya, saya Pak Gordon. Dia bilang, nama saya ini, saya teman dari Papa katanya. Dari Papa saya maksudnya. Lalu dia tanya, kapan Papa meninggal? Saya bilang, udah berapa tahun yang lalu. Waduh, saya tidak tahu, maaf ya. Saya kehilangan kontak papamu. Namun saya mau katakan Gordon katanya. Akhirnya panggil nama saya. Tadi panggil Bapak, sekarang dipanggil nama ya. Dia katakan, saya banyak kenal pendeta, kata dia. Saya banyak kenal pendeta. Dan ada banyak hamba Tuhan pernah nginap di rumah saya. Saya layani. Dia seorang ibu yang murah hati kayaknya ya. Ya, tinggal di daerah Permata Hijau. Dan dia bilang, dari sekian banyak hamba Tuhan, yang saya lihat, papamu itu katanya hamba Tuhan yang tulus. Hatinya besar untuk anak-anak terlantar. Dan pelayanannya diberikan, dicurahkannya untuk daerah-daerah terpencil. Dan saya terkesan dengan kerohanian, dengan ketulusan, dan dengan pengabdian pelayanan papamu. Waduh Bapak Ibu, mau menangis saya mendengar kisah itu. Tapi selain saya terharu, saya bahagia. Karena apa? Karena orang mengingat dan menceritakan perjalanan hidup orang tua saya almarhum. Mereka menceritakan kerohaniannya. Mereka menceritakan pengabdian pelayanannya. Mereka menceritakan ketulusannya. Menjadi kerinduan buat saya juga. Nanti kalau saya tidak ada, biar itu dilestarikan juga pada generasi berikutnya. Pada generasi berikutnya. Analisa kedua, apa konteks dari kisah ini? Kisah ini berkaitan dengan nama Allah menyediakan. Allah menyediakan dalam bahasa Ibrani itu adalah Yehovah Jireh. Ya, Yehovah Jireh. Konteksnya Abraham memberikan korban kepada Allah. Dan korban ini pemberian Allah. Jadi bukan Abraham lagi meminta sesuatu untuk dirinya. Tapi Allah yang minta sesuatu dari Abraham. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya bukan Abraham minta sesuatu dari Tuhan. Tapi Tuhan yang minta sesuatu kepada Abraham. Apa yang diminta Tuhan? Tuhan minta persembahan korban yang terbaik. Siapa dia? Tuhan minta korban yang memikat hati pemiliknya. Siapa dia? Tuhan minta persembahan korban yang menjadi pusaka berharga ahli waris
yang melanjutkan generasi berikutnya yang dikenang ribuan tahun dari Abraham. Itu yang diminta oleh Allah, Bapak Ibu. Apabila kita melihat apa yang hendak diseberangkan kisah ini bagi pembacanya, taulah kita, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Tuhan tahu apa yang berharga dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang memikat hati kita dari milik kita. Dan Tuhan merindukan kalau kita diminta Tuhan memberi persembahan, Dia rindu persembahan yang terbaik dalam hidup. Dia rindu persembahan yang memikat hatimu. Sampai mungkin engkau memberikannya tapi engkau merasa terhilang akan apa yang kau miliki. Namun ingatlah seperti Abraham. Semahal apa, seberharga apa, seberkualitas apa yang kau miliki di muka bumi, dari awal itu diberi oleh Tuhan. Dan layak Tuhan meminta kembali. Meskipun kita siap nggak siap, tapi Tuhan mau meminta kembali, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks itulah Abraham ada. Dia mengatakan Yehova Jireh, itu bukan waktu dia minta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan yang minta sama dia. Dan ketika hatinya begitu melekat kepada Ishak di atas bukit, apa yang diminta Tuhan tentang anaknya Ishak, Tuhan ganti anaknya dengan domba. Jadi Tuhan meminta sesuatu atas persembahan yang terbaik, namun Tuhan juga menyediakan persembahan yang terbaik itu bagi dirinya lewat Abraham dan lewat domba yang tersangkut di semak belukar. Ketiga yang saya pelajari, Bapak Ibu, kata jireh itu berasal dari bahasa Ibrani, akar katanya ra'ah. Jadi R-A-H, ya, dari tiga kata Ibrani, res, alep, dan he, ya. Konsonan kata ini dipakai atau kata-kata ini dipakai dalam berbagai kata, menjadi akar kata berbagai kata di kisah-kisah perjanjian lama. Kalau saudara baca mengenai Bukit Moriah, ya, Bukit Moriah itu akar katanya Ra'ah, Moriah, di mana Abraham akan korbankan Ishak. Kalau saudara pernah baca mengenai El Roi, di mana Hagar berseru ketika anaknya Ismail kehausan, kata El Roi juga dari akar kata Ra'ah. Apa arti kata Ra'ah? Itu pertanyaannya. Ra'ah artinya melihat. Ra'ah itu artinya melihat atau dipandang. Dipadankan dalam translasi bahasa Indonesia dalam Kejadian 22 dan ayat 8 menjadi kata menyediakan. Lalu di mana keterkaitan antara kata melihat dan menyediakan? Ketika saya pelajari dengan baik, Bapak Ibu, orang Ibrani memahami bahwa Allah itu Allah yang melihat dan mengetahui. Apa yang dilihat, apa yang diketahui. Dia mengetahui realitas kondisi Abraham yang sesungguhnya. Dia tahu kondisi pergulatan hati Abraham pada saat itu. Dia tahu prioritas ketaatan hati Abraham kepada Tuhan lebih daripada kelekatan cintanya pada Ishak. Ketika Tuhan melihat Abraham dalam realitas pergulatan ketaatan mengorbankan Ishak, dan Tuhan lihat itu, dan Tuhan gantikan Ishak dengan seekor domba. Disitulah kata Yehova Jireh diberikan. Disitulah kata Allah menyediakan. Mengapa Allah menyediakan? Karena dia tahu kondisi Abraham. Dia tahu pergulatan Abraham. Namun dia tahu juga ketaatan Abraham. Dan dalam kondisi itulah Tuhan sediakan apa yang Tuhan minta. Jadi apa yang diminta Tuhan kepada Abraham, Tuhan sediakan sendiri. Tuhan berikan sendiri. Makanya Abraham menamai tempat itu Allah yang menyediakan. Maksudnya Allah melihat apa yang diperlukan sampai Allah menyediakan apa yang diminta oleh Allah sendiri. Dalam konteks ini membawa persembahan, dalam konteks inilah dalam membawa persembahan kepada Allah lah kata Ra'ah menjadi Yehova Jireh. Jadi Yehova Jireh pada awalnya bukan inisiatif Abraham meminta sesuatu, tapi itu permintaan Allah kepada Abraham. Dan ketika Tuhan melihat kondisi Abraham, Tuhan gantikan Ishak dengan seekor domba. Dan Tuhan sediakan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan ketika Abraham, Bapak Ibu, memberikannya, maka janji Allah buat Abraham dalam ayat 17. Maka aku akan berkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit,
seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi Bapak Ibu, Yehova Jireh Allah menyediakan ra'ah, itu ada pada konteks ketika Abraham membawa persembahan. Dalam pergumulan itulah Tuhan menyediakan menggantikan persembahan terbaik Abraham kepada Allah. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu, di mana Allah menyediakan itu muncul? Allah menyediakan itu terlihat, Allah yang menyediakan itu bekerja. Konteksnya sebenarnya ketika Anda diminta bawa persembahan kepada Tuhan, itu konteksnya. Dan ketika kau bawa persembahan yang terbaik, ada pergulatan hati dalam dirimu memberikan persembahan itu. Tapi jangan takut. Kalau Tuhan minta yang terbaik, Tuhan bisa menyediakan apa yang diminta Tuhan dari hidupmu dalam persembahan-persembahanmu. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, apakah tidak bisa Pak Pendeta kita meminta kepada Tuhan dalam keperluan kebutuhan kita sehingga Dia menyediakan? Saya mau katakan bisa Bapak Ibu. Namun saya mau ajak saudara, tolong mari kita meminta kepada Tuhan dengan mengamati lebih dulu apa yang diminta Tuhan dari hidup kita dan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau kita sudah ada pada konteks itu, dan ketika saudara bergumul dalam hari-harimu, dalam keperluan mingguan bulananmu, dalam pekerjaan kebutuhanmu, dan kau datang pada Tuhan, saya percaya Yehova Jireh, Allah yang tahu kondisimu, pasti menyediakan dan memberikan apa yang terbaik kepadamu. Saudara yang sedang dalam penantian, engkau sudah menunggu dan Tuhan tahu kondisimu. Saya berdoa, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hidupmu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini karena kami telah dengar firman-Mu, Allah menyediakan. Yehova Jireh, Engkau tahu kondisi kami, Engkau tahu keadaan kami. Bawalah kami Tuhan untuk senantiasa datang kepadamu dengan tangan yang tidak hampa, melainkan membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan, persembahan terindah terbaik yang ada pada kami. Meskipun kami penuh pergumulan, kami tahu Tuhan bisa gantikan apa yang terbaik yang bisa kami beri kepada Tuhan. Hamba berdoa juga, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam keperluan kebutuhan mereka, dalam kesederhanaan mereka, mereka berseru pada Tuhan, datanglah Yehova Jireh melihat kondisi mereka dan menyediakan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Kami terima firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus, kami ucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Amin.